Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Siang ini, sepertinya ini aura-auranya ini kalau misalkan tersangka, ini susah untuk bisa mengelak ya. Sepertinya auranya seperti itu. Kalau satu proses peradilan sudah dimenangkan oleh pihak Polda Jabar. Gugatan dari para tersangka ditolak. Ini sudah mengindikasikan sebenarnya satu ya. Kedua adalah adanya kesaksian yang bermunculan. Itu pun semacam ada semacam ada indikasi atau aura ke arah sana. Ya, seperti itu. Apakah memang mungkin bahwa ada pihak tersangka ini akan ada kesulitan di mana nanti di proses pengadilan? Kita ketahui bahwa kalau misalkan ini sudah jadi P21, misalkan sekali lagi, walaupun kemarin sempat dikembalikan ya dari Kejati kepada Polda Jabar, kita tunggu ini ya kemungkinan apakah akan P21 ataukah berkas sudah dikembalikan kepada pihak Kejati. Sampai sekarang belum ada info yang update. Kita hanya bisa membayangkan dari proses satu adalah proses pra peradilan di mana dimenangkan oleh pihak Polda Jabar. Sementara kita tahu gugatan yang diminta adalah alat apa sih yang diminta, gitu kan? Alat apa atau alat bukti apa yang bisa mentersangkakan pihak klien daripada Bapak Rahman Hidayat ya, yaitu Ibu Mimin Abidan Arigi. Ini aja sudah suatu clue lah ya, seperti itu. Bahwa memang ke arah-arah proses pengadilan akan segera sepertinya akan segera ya, kita tunggu P21-nya apakah akan segera berkas dari pihak polisi akan dikembalikan kembali, akan diserahkan kembali kepada pihak Kejati. Kita tunggu nanti di tahun baru apakah ada hal yang demikian untuk sehubungan adanya info-info baru, info-info yang bisa menguatkan di mana kemarin ada suatu ketidaklengkapan sehingga dilengkapi dengan adanya informasi-informasi terbaru. Ya, siapa tahu tidak menutup kemungkinan bahwa informasi-informasi terbaru itu akan menjadikan dua alat bukti yang kuat. Tidak menutup kemungkinan. Yang jelas, satu yang bisa mengalahkan itu adalah bagaimana bisa mengalahkan alibi. Di mana bisa mematahkan alibi daripada para tersangka. Alibi-alibi yang mereka ada bisa dipatahkan. Cuma satu yang bisa mematahkan mereka adalah CCTV. Ya, hanya satu yang bisa mematahkan alibi adalah satu kesaksian, ya. Dua kesaksian, berarti satu kesaksiannya ada dari saudara Ramdhanu. Siapa tahu ada dua kesaksian, satu kesaksian lagi, dan ada pantauan CCTV. Kalau sudah ada pantauan CCTV, sudah jelas, sudah tidak bisa diragukan kembali bahwa untuk menuju ke P21 itu akan semakin terbuka. Pada saat P21 tinggal tunggu pengadilan dan kita akan mendengar nanti pada saat di peradilan adalah semua keputusannya nanti akan ada di pihak hakim. Ya, sudah tidak ada lagi di sana dipermasalahkan masalah alat bukti, dua alat bukti, karena kalau sudah masuk pengadilan nanti keputusannya ada di pihak hakim. Kadang kalau kita tahu di pengadilan, hakim itu bisa berintuisi. Artinya begini, ada feeling seorang hakim bahwa dia bersalah. Kita tahu kasus Jessica itu tidak ada CCTV yang memperlihatkan Jessica itu menaruh sianida di cangkir. Tidak ada CCTV. Yang ada CCTV itu pada saat Jessica masuk ke dalam coffee shopnya di dapurnya, tapi tidak melakukan pemberian sianida, dan pada saat duduk di meja itu pun terhalang oleh goodie bag ya, terhalang oleh goodie bag. Jadi sebenarnya tidak ada CCTV yang memperlihatkan di situ, tapi itu keputusan hakim.
Bisa jadi di kasus Subang ini pun bisa akan terjadi bahwa hakim yang akan memutuskan nantinya bahwa arah-arah kepada siapa tersangkanya, siapa nanti calon terdakwanya, ya, siapa yang jadi uh, pelaku dan lain sebagainya, nanti adalah hakim yang akan menentukan. Setelah berbagai pertimbangan, setelah terjadinya argumentasi, setelah terjadinya perang antara kubu, ya, baik penasihat dan penuntut, ya, mereka berperang dalam artian berargumen, ya, debat dan lain sebagainya. Nanti hakim yang akan menentukan siapa ini yang akan bersalah nantinya, ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan cepat P21, ya, supaya kita cepat bisa melihat proses pengadilan seperti apa nantinya, ya, ke arah-arah bahwa masing-masing nanti akan punya senjata masing-masing, punya amunisi masing, itu pasti sudah dipersiapkan masing-masing. Apakah pada saat pengadilan nanti akan ada kejujuran tiba-tiba, akan ada ungkapan tiba-tiba, akan ada ungkapan yang tidak disangka-sangka, akan ada pengakuan tanpa disangka-sangka? Ya, sudah terlambat tapinya. Kalau memang ada, ya. Tetapi kalau itu dilakukan, itu proses pengadilan, saya kira itu sudah terlambat. Sayang sekali sebenarnya. Kalau memang kita punya harapan, kalau kita punya impian, kalau kita punya semacam himbauan, ada hal yang bisa membuat keputusan yang keputusan yang sifatnya sudah baku itu bisa berubah, ya, pada saat adanya suatu pengakuan. Misalkan adanya kooperatif dari seseorang yang sudah ditersangkakan, misalkan, ya, untuk bisa mengakui keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa, keadaan sebenarnya di TKP seperti apa, ada kooperatif mengakui dan sebagainya. Barangkali itu bisa lebih baik, bisa mengurangi daripada hukuman nantinya. Tapi ya itu memang tergantung. Karena kalau memang sudah meyakini bahwa yang bersangkutan tidak ada di TKP, betul-betul meyakini, ya mungkin tidak perlu juga seperti itu pengakuan. Karena tidak perlu ada pengakuan kalau memang yang bersangkutan tidak ada di tempat atau tidak ada di TKP. Permasalahannya adalah satu, pada saat betul-betul tidak ada pengakuan, pada saat betul-betul tidak mengaku bahwa yang bersangkutan tidak ada di TKP, kenapa pada saat disebutkan namanya kok reaksinya tidak maksud saya tidak seperti sebanding gitu loh. Ya kan, seseorang kalau memang merasa betul-betul tidak ada di TKP, katakanlah dia benar-benar lagi tidur, ya, lagi masak nasi goreng ataupun apalah. Kalau Anda pun hal yang sama seperti itu, maka sebenarnya itu akan berontak, itu pasti, ya. Kalau saya mengatakan akan berontak sejadi-jadinya itu, ya kan. Saya lagi tidur, benar-benar tidur, tiba-tiba ada datang bawa si Freddy mengebunuh. Bayangkan coba itu, bagaimana kita tidak ngamuk gitu. Akan ngamuk banget. Ini mah kita bicara secara logika saja sebenarnya. Ya kan, secara logika lah. Kalau kita dituduh, jangankan ngebunuh, kita dituduh mencuri aja, sakit hatinya luar biasa loh. Ya, kita dituduh misalkan mencuri jambu. Marahnya kita bisa edan eling gitu kan. Ini dituduh ngebunuh gitu loh. Ngebunuh 2 manusia dituduh. Kalau kita merasa benar-benar tidak melakukan, perlihatkan dong reaksinya. Perlihatkan dong reaksinya kalau memang benar-benar tidak melakukan. Nah, kembali ini saya bersemangat ini apa? Ya kalau memang itu. Ya kalau misalkan tidak melakukan. Jadi pertanyaan, bereaksi dong secara luar biasa. Kalau perlu tuntut kan begitu kan. Nah, ini kan tidak dilakukan atau belum dilakukan. Kenapa belum dilakukan? Menunggu kapan? Proses pra peradilan itu sebenarnya timing yang tepat untuk melakukan suatu tuntutan balik sebenarnya. Kalau memang benar merasa tidak melakukan dan merasa benar tidak ada di TKP. Kembali lagi, ini akan
sepertinya kedepannya ini akan berat kalau lihat daripada adanya kesaksian-kesaksian, informasi-informasi terbaru. Menunggu juga P21 apakah akan segera di berkas diserahkan balik dari pihak kepolisian kepada pihak Kejati. Kita tunggu ke depannya seperti apa. Sepertinya aura-auranya ini akan susah untuk pihak tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.